Halo teman-teman, kita lanjut lagi ke skill 4 ya. Hari ini kita akan belajar tentang skill 4, be careful of present participle. Jadi kita akan bahas tentang apa sih itu present participle dan kenapa dia sangat harus dihati-hatiin ya. Kita harus waspada sama yang namanya present participles. For first, a present participle is the ing form of the verb talking, playing. Jadi present participle itu adalah bentuk ing-nya dari suatu kata kerja. Jadi kalau misal kata kerjanya talk, berarti present participle ya, bentuk present participle-nya adalah talking, atau play jadi playing, swim jadi swimming, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang dibahas adalah ketika dia itu berada di suatu kalimat, kita harus tahu apakah si verb ing-nya ini, talking ataupun playing dan lain sebagainya itu, apakah dia a part of verb or not. Apakah dia bagian dari kata kerja atau tidak. Nah, untuk membedakannya adalah ketika si verb ing-nya itu ditemani oleh to be atau sesuatu yang membuat dia menjadi verb ing, maka dia menjadi bagian dari verb. Jadi verbnya itu is talking. The man is talking to his friend. Gitu ya. Laki-laki itu sedang berbicara kepada temannya, kayak gitu. Nah, in this sentence, talking is part of the verb. Jadi, talking di sini adalah bagian dari kata kerja. Akan tetapi, lain ceritanya kalau misal kita tulis seperti ini. The man talking to his friend as a verb. Nah, jadi laki-laki yang berbicara kepada temannya itu mempunyai janggut ya. Janggut, ya itulah pokoknya ya. Nah, jadi laki-laki yang berbicara dengan temannya itu mempunyai jenggot. Kayak gitu. Jadi di sini dia bukan lagi menjadi verb, akan tetapi dia menjadi kata sifat. Kenapa dia jadi kata sifat? Karena dia tidak ditemani oleh sesuatu yang membuat dia menjadi verb. Contohnya kayak to be gitu ya. Iya, jadi kalau di sini kalau kita artikan bahasa Indonesia adalah yang, ada kata-kata yang di situ. Laki-laki yang berbicara kepada temannya itu mempunyai jenggot gitu ya. Oke, coba kita lihat secara spesifik di sini. Oke, kalau semisal teman-teman masih bingung, pokoknya ingat-ingat aja ya. Kalau semisal si verb ing-nya itu ada temannya yang membuat jadi ing seperti to be, oh itu berarti dia jadi verb. Tapi kalau semisal dia verb ing-nya tiba-tiba ada tanpa sesuatu yang lain, kayak khususnya setelah subjek ya, setelah subjek ataupun nanti subjeknya di mana gitu ya, nanti di tengah-tengah sini ada kata-kata lainnya gitu. Nah, itu artinya dia itu past participle yang berarti yang gitu ya. Yang dia jadi di sini dia adjektif bukan verb. Oke. Nah, kita lihat contohnya ya. The child bla 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 playing in the yard is my son. Oke, di sini sudah jelas jawabannya adalah now. Kita coba bedah yang B, C sama D ya. Kalau yang D sama B sama D itu sama-sama to be ya. Jadi dia salah, alasannya sama karena dia to be. Kalau misal kita memakai is atau was di sini, nanti akan menjadi double verb atau kata kerjanya jadi double ya, ada dua. Karena di sini kita sudah mempunyai is, jadi tidak boleh. Kalau misal kita pakai si yang he, otomatis dia akan menjadi double subject dengan the child. Oke, jadi di sini jelas ya. Oke, kita masih sampai skill 4 ini masih berurusan dengan bagaimana caranya kita bisa tahu mana nih subjeknya dan mana verb utamanya. Jadi 1 sampai 4. Oke. Nah, teman-teman seperti biasa dari 1 sampai 10 silakan dikerjakan dulu, bisa di pause karena kita akan langsung membahas dari nomor 3 sampai nomor 10 ya. Baik, untuk yang nomor 3. Nah, the artisans were demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. Oke, kira-kira jawabannya? Untuk nomor 3, jawabannya adalah right ya. Jadi kalimat ini adalah benar. The artisan were demonstrating various handicrafts. Jadi para seniman itu sedang mendemonstrasikan berbagai handicraft at booth, di booth-booth itu ya, throughout the fair, sepanjang pameran kayak gitu. Jadi di sini cuma ada verb di sini dan juga nggak ada verb in yang lainnya. Jadi ini kalimatnya adalah
benar. Oke. Nah, untuk yang nomor 4, ini jawabannya adalah incorrect ya. Jadi kalimat ini tidak benar. Coba kita lihat soalnya. The fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. Oke. Nah, sebenarnya tuh kita tuh nggak perlu ngertiin banget ya kalau misal tuple structure ini. Kita lihat ininya aja. Kira-kira apa sih namanya soalnya, kira-kira mana yang verb dan mana yang noun. Nah, kalau di sini, kalau aku biasanya the fraternities are giving. Nah, di sini udah ada are giving nih. Oh, ini berarti udah ada verb nih. The wildest parties attract. Nah, di sini ada attract, berarti dia verb juga gitu. Kecuali kalau misal dia tuh attracting gitu ya. Nah, itu bisa jadi past participle yang artinya yang di sini ya. Jadi makanya kenapa ini soalnya itu tidak benar atau incorrect karena ada dua verb atau double verb di satu kalimat. Jadi ini verb satunya, ini verb duanya. Jadi nggak boleh ya satu kalimat itu ada dua verb. Oke, dua verb maksudnya jadi verb utama ya. Oke. Nah, terus yang number 5. The first team winning 4 game is awarded the championship. Oke, yang pertama itu winning jadi past participle, tim pertama yang memenangkan 4 games itu dihadiahi is awarded. Di sini passive voice. Jadi jawabannya adalah benar. Jadi ini past participle-nya yang verb utama adalah is awarded. Oke. The speaker was trying to make his point was often interrupted vociferously. Oke. The speaker was trying. Oke, di sini udah ada was trying to make his point was often. Nah, di sini udah ada was trying, ada was often lagi, ada was often interrupted. Sorry, sampai sini ya. Was often interrupted, if interrupted. Oke, jadi sini ada dua was dan ada bedanya kalau di sini verb in, kalau di sini pasif. Jadinya pakainya verb 3. So, jawabannya adalah incorrect. Karena jadinya dua verb ya. Double verb. Oke. The fruits were rotting because of the moisture in the craters carrying them in the market. Oke, ini jawabannya adalah correct. Oke. The fruits were rotting. Jadi buahnya itu membusuk ya, were rotting gitu ya. Membusuk because of the moisture karena kelembapan di dalam crates-nya ya. Di dalam crates carrying yang membawa buah-buah tersebut ke pasar kayak gitu. Nah, di sini kan ada yangnya nih. Dia jadi past participle. Jadi apa sih namanya? Dan di sini dia juga sudah mempunyai verb. Berarti dia correct, benar. Oke, number 8. Any student desiring official transcript should complete the appropriate form. Setiap murid yang gitu ya, yang menginginkan transkrip yang resmi harus harus melengkapi form yang appropriate. Oke, jadi sini udah ada ya desiring past participle, terus di sini ada should complete ya jadi verb-nya. Jadi oke. It's okay ya. Jadi correct. The advertisement were announcing the half-day sale received a lot of attention. Oke, di sini ada were announcing, di sini ada receive, menerima. Oke, jadinya kalau announcing udah ada word-nya, kalau ingat ya tadi kalau ada to be-nya berarti dia part of the verb, jadi dia jadi kata kerja. Sedangkan di sini receive doang, dia juga kata kerja, jadi tidak boleh. Jadi jawabannya adalah incorrect. Oke, Number 10. The spices flavoring the meal were quite distinctive. Oke, rempah-rempah yang memberikan rasa ya, yang merasai, yang memberikan rasa ke makanan itu were quite distinctive. Cukup distinctive gitu ya. Jadi di sini dia jadi past participle dan di sini dia jadi verb-nya, were quite were ya, sorry. Were-nya jadi verb-nya, were distinctive. Jadi ini adalah benar. Oke, thank you. Selamat mencoba.